Ketika ditanya oleh muridnya, guru, apa tanda kedatangan Mesias asli dan apa tanda kedatangan Mesias palsu? Lalu Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap. Di mana bulan itu? Bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Di mana itu? Dalilnya di mana? Anda pendeta kan? Enggak tahu dalilnya di mana? Kalau Anda tahu, coba Anda enggak tahu itu. Saya mau buka dulu. Belum pernah saya temui itu, Bang. Mana? Itu, Bang. Abang. Tanda-tanda kedatanganku. Tanda-tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia nanti. Tanda-tanda ini menyertai matahari sabar. Matahari tidak bercahaya menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, akan nampak diriku di tengah langit. Manusia seluruh di dunia akan merata dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Anda belum tahu dalilnya itu di mana? Abang Suma, itu berbicara tentang, kalau berbicara eskatologi, berbicara tentang akhir zaman. Itulah tanda kedatangan Yesus. Iya, tapi kalau Abang menyatakan bahwa akulah bagaikan terang, bagaikan cahaya matahari dan segala macam, itu tidak ada, Bang. Saya tunjukkan kepada saudara, Matius 24 nomor 27, 28, 29 dan nomor 30. Itulah tanda Mesias asli. Andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama, maka abad pertama sudah kiamat dunia. Tanda kedatanganku, kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Jadi kata Yesus di Matius 24 nomor 23, kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, itu bukan aku. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Camkan itu. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Lalu, Bang, masalahnya di mana? Masalahnya, kata Yesus, tanda-tanda Mesias palsu tidak membawa tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan kemudian tak bercahaya. Ayo, Abang, itu Abang, kita berbicara dalam konteks eskatologi dengan berbicara dalam konteks tafsiran surat Paulus, Bang. Berbicara mengenai eskatologi Anda itu, Bang, Anda ketika berbicara hal tersebut, saudara, Anda eskatologi, Bang. Bebas Bible Anda sendiri. Abang, disertasi saya eskatologi, Bang. Saya jadi paham kalau setinggi Anda mau apapun bicara di ilmu ranah, Anda. Ingat, saudara, iblis itu pintar, iblis itu cerdas. Sekarang saya tanya sama saudara, menurut Yesus, ketika ditanya di Bukit Zaitun oleh guru muridnya, apakah Yesus menyebutkan tanda-tanda kedatangannya atau tidak? Menyebut tidak tanda-tanda kedatanganku? Abang ini berbicara, Bang, dalam konteks yang berbeda, Bang. Ya, dengan baik-baik. Saya bertanya, Anda ini berbicara bagaimana dari Paulus melompatnya kepada eskatologinya. Oh, tidak bisa dong. Yesus mengatakan kepada muridnya, itu berbicara tentang akhir zaman, Bang. Apabila yang Abang ceritakan tadi mengenai tanda-tanda itu, Bang, dengar dulu. Mengenai tanda-tanda akhir zaman itu, Bang, memang benar. Di akhir zaman itu ada Mesias-Mesias palsu yang muncul. Sekarang namun, Abang jangan mengutip kata bintang, bulan bercahaya jatuh ke bumi dan segala macam. Itu tidak bisa harus begitu, Bang. Kedatangan Yesus bagaimana berapa Abang kali? Harus mengatakan seakan-akan ketika Paulus mengatakan seperti itu harus ada tanda bintang bercahaya, langit. Oh iya, itu ucapan Yesus loh. Itu ucapan Yesus. Anda percaya? Dia berkata, Bang, di akhir zaman ini waspada. Artinya akan ketika datang Yesus sudah datang, Bang. Pak Pendeta, kalau yang datang itu Yesus, maka kiamat. Kalau Yesus bukan yang datang, yang palsu datang, ngaku-ngaku bawa nama Yesus, mengaku Kristus, tapi bukan Yesus yang asli, tidak kiamat. Inilah yang terjadi. Penyesat akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang disesatkan banyak itu? Kristen. Aduh. Ya. Ya seperti saya sampaikan tadi, Bang. Saya hargai cara berpikirmu.
Saya mengikuti fatwa Yesus dalam tetapi Bible. Bang, dalam kaidah tafsiran di dalam Kristen tidak Iya, seperti saya apa yang Abang paham. katakan. Kristen ini kan pengikut Abang Kristus. itu menafsir. Saya paham. Dengar dulu Bang. Saya paham. Abang itu Anda pengikut menafsir penyesat. itu. Pasti Anda Tunggu Bang. tersesat-sesatkan. Abang itu menafsir secara liar Bang. Oh tidak. Alamak, Bang. sekarang saya tanya nih. Bang, Apa tanda saya kedatangan tunggu Yesus menurut Bang Yesus? Suma, saya dulu Bang. Abang Saya sebanyak tanya dulu. cerita. Apa Abang sebanyak bicara tanda tadi. kedatangan Yesus Bang, menurut Yesus? ya tanda-tanda kedatangan Yesus pertama akan ada terjadi apa? Gempa bumi, Ya. kelaparan, Terus? ya. Apalagi bencana-bencana, benda-benda langit akan berjatuhan ke bumi. Itu sudah terjadi ketika Itu Paulus mengaku bertemu Yesus. tanda-tanda kedatangan Bang, penghakiman terakhir. Itu sudah terjadi ketika Yesus mengaku bertemu Yesus. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, itu terjadi nggak? Nggak ada Bang. Berarti itu bukan Yesus, itu palsu. Aduh, nggak bisa, Abang nggak bisa. Bang, salah. Abang Coba itu Anda baca. Abang Boleh itu Anda boleh baca nomor menarik 23? sebuah kesimpulan seperti itu Boleh Bang. Anda baca nomor 23? Nah, tunggu Bang. Abang itu salah, keliru Bang. Silakan Anda Jadi mengatakan saya keliru. yang Abang mau mengatakan Anda baca begini nomor Bang. 23. Bang, Baca nomor 23. Dalam prinsip eskatologi mengenai Nggak ada akhir eskatologi, zaman, nggak ada tentang eskatologi di kedatangan sini, nggak ada. tentang kedatangan Yesus Eskatologi itu hanya berlaku bagi pendeta, pastor, tentang kedatangan Yesus untuk itu mendapat Bang. jemaat. Dengar dulu Bang. Tentang kedatangan Yesus itu akan ada tanda-tanda itu. Tapi Abang jangan menuntut Rasul Paulus akan mengalami begitu juga. Ini Ya, gimana kalau nih Abang begitu, ini? kalau begitu berani nggak Anda baca Dia Matius itu dalam 24 nomor rangka 23? Bang, Yesus itu dalam rangka berjumpa dengan Paulus. Sekarang Anda Paulus baca mau 23. Paulus mau diutus menjadi rasul. Sekarang Jadi- Anda baca Matius 24 nomor 23 sampai 26. Berani nggak? Tadi itu sudah dibaca kan? Nomor 23 Anda belum baca. Silakan kalau Anda berani. Bentar. Nah, ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Matius bukan kepada 24 Kristen. ayat 23. 23 sampai nomor 27. Bang, saya baca ini saya jelaskan, abang tenang dulu ya. Nanti abang kasih argumen, gitu ya. Jadi saya baca, setelah saya baca, saya jelaskan dulu. Jadi Baik. jangan abang ambil kesimpulan. Nanti kalau abang mau beri kesimpulan menurut abang silakan. Jadi saya baca dulu ya. Oke. Ya, ya, ayat 23 sampai 27 ya. Oke, tunggu. Dia belum muncul ini ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oke? Ya, ini penulis Matius yang menulis ini, Bang. Ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan juga kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar, sama seperti, ini ibarat maksudnya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali, berbicara tentang akhir zaman. Tunggu Bang, saya jelaskan. Jadi peringatan terhadap penyesat atau Mesias ini di dalam ayat 23 dan ayat 26 ya, Yesus memperingatkan bahwa akan ada orang yang berkata Mesias ya, telah datang dan muncul ke tempat-tempat tertentu. Misalnya di padang gurun, di dalam bilik dan sebagainya. Nah, ini adalah peringatan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Yesus sedang mengajarkan bahwa kedatangannya yang sejati tidak akan bersifat tersembunyi, ya, atau terbatas. Artinya tidak akan memerlukan informasi rahasia. Jadi dia datang itu, Bang, itu berbicara kok ini, pernyataan abang ini, Bang, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini di masa tribulasi, Bang. Di Matius 24 ini konteksnya ini tentang masa tribulasi yang dinubuatkan dari kitab Daniel pasal 7 ayat 27 dan seterusnya. Itu dinubuatkan di situ, Bang. Iya, tentang
tentang apa namanya, tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Nah, Ya. jadi itu dia punya tanda-tanda. Namun Sudah. begini Bang, ketika Sudah. Abang menghubungkan dengan Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus di padang gurun, lalu Abang mengatakan itu bukan Yesus, tetapi itu, ya Abang bilang tadi apa, Mesias palsu atau apa, saya tidak tahu, atau iblis, saya tidak tahu.